Suara Grace FM The Sound of Life. Shalom, selamat pagi. Dan saya menyapa secara khusus untuk Kaula Muda Gracia. Apa kabarnya? Semoga di hari Sabtu ini tanggal 23 Januari 2021 ya, semua dalam kondisi yang sehat dan anak-anak muda tetap bersemangat ya untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan menikmati seluruh aktivitas Anda semua. Mungkin ada sebagian Anda juga yang sedang menikmati hari libur, kalau pada Gracia, sebagai dewasa muda mungkin ya. Dan kali ini saya Leo bersama dengan Anda semua dalam program Young and Fresh. Program firman Tuhan khususnya untuk kaula muda Gracia semuanya, untuk dapat diberkati, bertumbuh bersama-sama, dan semakin menjadi generasi yang terdahsyat ya, kaula muda Gracia. Dan hari ini bersama Pastor Indra Pratama sebagai youth leader di Lifeguard Youth Community di Gedung Gracia. Dan kali ini kita masih dalam pembatasan aktivitas yang ada di Jalan Setiabudi 31 Cirebon. Maka program ini kami hadirkan lewat Zoom. Halo, selamat siang. Selamat pagi, Pastor Indra. Pagi, Abang Leo. Saya. Gimana kabarnya? 2 jempol. Wah, 2 boleh 4 jempol nggak? Susah ya? Susah, Bang. Susah. Yang 2 di bawah. Yang 2-nya di bawah ya. Oke. Kalau pada Gracia bersama Pastor Indra, kita akan bersama-sama menikmati berkat firman Tuhan sampai dengan nanti pukul 10. Dan siapkan catatan, siapkan Alkitabnya, kitab suci ya, ataupun gadget sucinya, supaya Anda bisa mendengarkan firman Tuhan, membaca firman, dan merenungkan serta menjadi generasi yang terdahsyat untuk memenangkan setiap tantangan yang ada sebagai generasi muda tentunya. Baik, Pastor Indra, kita punya topik apa di pagi hari ini mungkin bisa diinfokan? Pagi hari ini kita mau bahas tentang Father's Heart, hati Bapa. Oke, hati Bapa. Bapa. Hati Bapa. Nah, iya. Jadi kan Abang ngomong kita akan jadi generasi terdahsyat. Nah, kalau kita mau jadi maka Bapak untuk sertifikasi, dan pagi ini kita angkat dari seorang hati yang ada di surga untuk. Oke. Ya. Ya, oke, Pastor Indra, mungkin kita bisa memulai dengan kita akan langsung berdoa. Saya percaya biar pagi hari ini firman Tuhan yang akan didengar dapat menjadi berkat bagi seluruh kaula muda Gracia. Silakan, Pastor Indra. Oke, mari teman-teman semua kaula muda Gracia, para pendengar Young and Fresh, kita mau sama-sama siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau berdoa, biarlah pada pagi hari ini setiap firman, setiap pesan Tuhan yang akan kita dengar, kita boleh terima dengan utuh dan jadi kekuatan dalam hidup setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari kami sungguh mengucap syukur padamu Tuhan. Kami percaya Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami masih boleh bernapas pada pagi hari ini, untuk kami masih boleh menikmati udara di pagi hari ini. Tuhan, kami percaya ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami kembali Tuhan ada di program yang pada pagi ini Tuhan Kau yang menyiapkan dari isi hati-Mu dalam hidup kami Tuhan, para pendengar yang NFS Tuhan. Bapak, inilah kami, apa yang akan Bapak sampaikan dalam hidup kami, dan kami percaya Tuhan dibangkitkan kembali dengan firman Tuhan. Setiap firman demi firman yang kami tangkap, yang kami dengar dan yang kami terima Tuhan, buat kami Tuhan mampu mempraktekannya dalam hidup setiap kami, dan kami percaya kami mempraktekkan firman nama-Mu yang disiapkan Tuhan. Mari Bapak pagi hari ini orang hamba untuk kami boleh menerima dan mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kau yang kuasai semuanya Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Dan namanya saya berdoa. Amin. Haleluya. Amin. Oke, Pastor Indra, kita akan langsung saja seakan bisa menyampaikan firman Tuhan mengenai hati Bapa. Dan saya percaya pagi ini kalau muda Gracia, mungkin untuk Anda yang ingin bergabung, kami juga buka kesempatan untuk kaula muda Gracia
menanyakan firman Tuhan ataupun ada beberapa hal yang ingin Anda utarakan supaya pagi hari ini sebagai kaula muda Gracia ya, Anda bisa tentunya semakin dibangun lagi, lebih dahsyat lagi, lebih dalam lagi dalam pengenalan akan Tuhan. Silakan Pastor Indra mengenai hati Bapa. Kenapa kita punya topik pagi hari ini tentang hati Bapa? Oke, minggu lalu kan saya membahas tentang intimasi, tentang keintiman bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya tahun ini untuk kita bisa mengarungi dari awal sampai nanti akhir tahun, dan tadi Abang sempat singgung tentang kita anak-anak muda menjadi generasi terdahsyat. Saya percaya ketika kita bisa mengenal betul dan mengerti betul tentang hati Bapa, tentang siapa Bapa dan apa sih kerinduan Bapa dalam hidup kita, saya percaya kita akan menjadi generasi terdahsyat yang akan layak dan akan menerima semua janji Tuhan. Dan pagi hari ini kalau muda Suara Gracia, kita akan mengupas, kita akan belajar apa sih hati Bapa itu dan apa sih kenapa kita harus mengerti, kenapa kita harus memahami tentang hati Bapa. Karena saya percaya ketika kita mengerti dan memahami hati Bapa, saya percaya ada janji Tuhan yang akan Tuhan genapkan tahun ini dalam hidup kita. Kalau muda Suara Gracia, pagi hari ini kalau boleh saya kasih tahu, sebenarnya kita anak muda ini adalah anak-anak, adalah generasi yang akan Tuhan pakai di hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Yes. Maksudnya ini dikasih sebuah privilege, sebuah kesempatan untuk mengenal Dia hari-hari ini. Kita sudah sama-sama mungkin sering-sering mendengar tentang khotbah hati Bapa, tentang keintiman, tentang segala macam. Tapi saya sangat yakin dan bahwa hari-hari ini Tuhan mau kembali dan sadar kembali bahwa kita itu punya seorang Bapa yang nggak pernah meninggalkan hidup kita. Even kita mungkin di dunia ini kita terlahir dari keluarga mungkin yang tidak lengkap, kita nggak punya ayah. Tapi satu hal yang saya percaya bahwa kita punya Bapa yang tahu segala isi hati kita. Kita punya Bapa yang mengerti betul apa sih yang ada dalam diri kita. Kadang kita di rumah mungkin sempat bergumam dari diri kita, tuh Tuhan kenapa ya kok seperti ini, kenapa seperti ini. Mungkin orang lain nggak mendengar, ngomong sendiri di kamar, tapi Bapak yang di atas, yang di surga sana, tahu betul apa yang kita ucapkan dalam hidup setiap kita. Dan kita sudah sama-sama tahu bahwa kita semua diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Dan kita adalah anak-anak Allah, atau mungkin dengan sebutan lainnya, kita adalah anak Allah, kita adalah sahabat Allah, dan kita adalah kesayangan Allah. Tetapi yang minggu lalu saya sempat singgung, apakah kita tahu betul posisi kita punya Bapak yang tidak akan meninggalkan hidup kita. Contoh pada zaman pertama kali dunia ini ada kan cuma Adam dan Hawa ya Bang ya. Adam dan Hawa kalau boleh diibaratkan mereka adalah anak Allah yang pertama yang ada di dunia ini. Ya kan? Sebegitu berharganya Adam dan Hawa sampai-sampai Allah Bapa itu mengasih sebuah privilege, mengasih sebuah kebebasan bahwa kamu bisa ngapain aja di Taman Eden ini, kamu bisa berbuat apa saja, kamu bisa makan apa saja, tapi asalkan satu hal, janganlah kamu makan tentang buah pengetahuan yang baik atau yang jahat. Sebegitu berharganya Adam dan Hawa pada saat itu sehingga mereka dikasih sebuah kebebasan, sebuah privilege, sebuah kehormatan untuk mereka bisa melakukan apapun di Taman Eden. Dan cuma satu peringatan Allah saat itu, mereka nggak boleh makan buah yang jahat atau yang baik. Pada akhirnya Adam jatuh ke dalam dosa, dan kalau kita boleh baca di kitab Kejadian, kalau kita ikutin tentang Adam dan Hawa, ketika Adam jatuh dan ketika mereka menjadi telanjang dan mereka ngumpet dari Allah Bapa, dan ketika Allah Bapa memanggil Adam, Adam di mana kamu? Mereka tidak menyaut. Itu kalau boleh saya ibaratkan, sejujurnya mereka sedang menyakiti hati Tuhan. Karena seorang bapak, seorang bapak ngasih kebebasan ke anaknya nih. Nah, kamu mau ngapain aja terserah, Bapak kasih fasilitas, Bapak kasih kebebasan, asalkan kamu tetap ada di dalam aku. Sebegitu berharganya Adam dikasih kebebasan, tapi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, akhirnya ada gambar yang rusak pada hubungan yang tadinya sangat erat menjadi renggang karena sebuah dosa yang Adam lakukan. Dan
saat itu ketika Allah memanggil Adam, di mana kamu, dan mereka bersembunyi, mereka takut akan kehadiran Allah Bapa. Dan itulah yang membuat gambar diri manusia menjadi rusak di hadapan Allah sampai pada hari ini. Tapi hari ini, saat ini, teman-teman percayalah, Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih waktu-waktu untuk kita kembali kepada posisi kita yang semula. Apa yang terjadi pada zaman dahulu, biarlah itu terjadi. Tapi saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang memberikan kesempatan kembali. Ayo nak, balik kepada aku. Ayo nak, balik kepada gambar diri yang sesungguhnya. Ayo nak, balik kepada posisi kamu yang semula. Karena kita sama-sama tahu apapun yang sedang terjadi dalam dunia ini, kalau kita tetap menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak yang dikasih Bapa, saya percaya yang saya pernah singgung minggu lalu, ada perlindungan dan penyataan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Dan pagi ini ada ayat dari Roma 8 ayat 15, kita mau sama-sama buka ya. Roma 8 ayat 15. Ini adalah ayat yang menurut saya sangat bagus dan kita harus menghafal, dan kita harus menjadikan ayat ini menjadi nak dalam hidup setiap kita. Roma 8 ayat 15 berkata seperti ini, teman-teman. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saya ulang sekali lagi ya. Sebab kita semua anak-anak muda tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita anak-anak muda menjadi takut lagi. Tetapi kita anak-anak muda telah menerima roh yang menjadikan kita adalah anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Adam dan Hawa awal mulanya mereka menerima roh Tuhan, bukan menerima roh perbudakan, bukan menerima roh ketakutan. Pada awalnya mereka menerima roh Tuhan, mereka menerima roh Allah, dan mereka memanggil ya Aba, ya Bapa. Ketika mereka memanggil ya Aba, ya Bapa, dan Allah Bapa mengasihi semua hal-hal yang sangat baik di Taman Eden, sampai pada akhirnya Adam jatuh dalam dosa dan akhirnya gambar diri manusia rusak. Akhirnya muncullah yang namanya roh ketakutan. Yang tadi saya bilang, Adam sempat sembunyi dan tidak ingat ketika Allah memanggil. Dan hari-hari ini ayatnya jelas berkata, bukan roh perbudakan yang kita terima, bukan ketakutan, bukan kekhawatiran, bukan kebencian, atau bukan hal apapun, tetapi yang kita terima adalah roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Oleh karena roh itu sudah seharusnya kita memanggil ya Aba, ya Bapa setiap hari pada Tuhan kita. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihi Allah. Iya. Jadi memang bukan dan ketakutan, ya. Iya. Iya, silakan. Ya tadi yang kita katakan, kita menerima roh yang dari Allah dan bukan roh ketakutan yang dia bilang, tapi roh yang membuat kita menjadi kuat dan membuat kita menjadi anak-anak yang disayangi, dan kita memanggil Allah Bapa setiap hari dalam hidup kita. Dan sebenarnya pada zaman masa perjanjian baru ada seorang yang namanya Yohanes Pembaptis, yaitu dikasih tugas oleh Tuhan untuk membuat orang-orang Israel itu balik kepada Tuhan. Untuk membuat bangsa Israel itu bertobat dan balik kepada Tuhan. Kita akan sama-sama buka dari Lukas pasal yang ke-1 ayat 16 dan 17. Lukas 1 ayat 16-17 berkata seperti ini. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan dalam kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ketika Yohanes Pembaptis dikasih tugas membuat bangsa Israel balik pada hati Bapa dan hati Bapa balik kepada anak-anaknya, itu adalah sebuah tugas besar yang Yohanes Pembaptis emban saat itu. Karena tidak mudah untuk membuat suatu bangsa, untuk membuat semua orang Israel untuk berbalik kepada Tuhan dengan segala dosa-dosa yang sudah mereka lakukan. Ada tugas besar yang Yohanes emban saat itu, dan Yohanes dikasih untuk gimana caranya mereka
memberitakan firman, mereka mengasih tahu bangsa Israel bahwa mereka harus berbalik kepada hati Bapa. Hati yang pada awalnya bangsa Israel benar-benar dikasih Tuhan karena suatu hal, akhirnya mereka satu dalam dosa dan mereka semakin menjauh, dan Yohanes punya tugas untuk membalikan kembali hati bangsa Israel kepada Bapa. Dan itulah sebenarnya dari zaman dahulu Yohanes sudah mengerjakan hal itu, dan sampai sekarang hal itu berlaku buat setiap hidup kita. Yeah. Semakin kita menjauh dari Tuhan, semakin kita berlari, semakin kita lari menjauh dari Tuhan, sebenarnya Bapak udah tetap menunggu setiap hidup kita. Hati Bapak itu selalu open buat hidup kita. Tinggal bagaimana caranya kita menyadari hal itu. Mungkin ada sebagian anak-anak muda yang merasa, udahlah, juga keluarga saya juga nggak harmonis, ya kan, saya juga mungkin terakhir dari keluarga yang nggak lengkap, segala macam. Mungkin ada orang atau ada anak-anak muda yang nggak percaya, apa sih hati Bapak, apa sih Bapak itu, Bapak yang benar-benar mencintai anak. Boleh saya saksikan sedikit, saya ini terakhir dari keluarga yang saya terakhir tanpa seorang ayah. Dan saya menghadapi fase-fase di mana saya itu mencari jati diri saya, dan saya mencari apa sih kasih seorang bapak kepada anaknya itu seperti apa. Yeah. Gimana sih rasanya dicintai dan dikasih oleh seorang ayah, seorang bapak dalam kehidupan nyata. Dan akhirnya ketika saya mencari hal-hal itu, dan banyak pemberontakan dalam hidup saya, banyak kenakalan yang saya kerjakan, yang saya lakukan, sehingga saya nggak mendapatkan jawaban bahwa hati bapak atau mungkin hati kasih sayang seorang bapak kepada anaknya, apa sih rasanya, apa sih yang bisa saya terima. Dan akhirnya semakin saya menjauh, tapi satu hal ketika saya jatuh ke dalam dosa, ketika saya pernah jatuh ke dalam hal-hal yang mungkin Tuhan nggak suka, di situ saya belajar bahwa Tuhan tuh selalu terbuka untuk saya boleh balik kepadanya. Dan di situ saya belajar bahwa hati Bapa, hati Allah, hati Yesus, meskipun kita nakal, meskipun kita berbuat dosa, jatuh dalam dosa, tobat, jatuh lagi, tobat, jatuh lagi, dan mungkin bahkan kita semakin menjauh dan semakin menjauhi Tuhan, tapi saya tahu betul saat itu bahwa Tuhan dengan tangan terbuka menerima kapanpun saya balik kepadanya. Dan akhirnya ketika saya sudah puas dengan semua kenakalan saya saat itu, akhirnya saya sadar bahwa hati Bapak itu benar-benar ada buat saya. Dan Bapak itu benar-benar open dan selalu dengan tangan terbuka menerima anak-anaknya yang mau berbalik. Yes. Dan saat itu saya tahu, saya sadar bahwa hati Bapak itu sangat ada untuk saya hidup. Itu yang saya alami. Muda Swagrasia, dari pengalaman saya yang saya nggak punya hidup saya, tapi saya menemukan kasih seorang Bapak dari Yesus Kristus Tuhan. Ya, jadi memang jadi memang poin yang kedua ini kita percaya bahwa Tuhan tuh selalu terbuka ya dalam hidup kita ya. Ya. Iya. Ya, silakan Pak Salindra. Pak Muda Swagrasia hari ini ada 3 hal yang perlu kita mengerti tentang hati Bapak. Ada 3 hal yang perlu kita sadari dan perlu kita pelajari tentang hati Bapak. Jadi saya katakan bahwa hati Bapak, bahwa Tuhan selalu terbuka untuk setiap hidup kita. Poin yang pertama yang harus kita pelajari adalah kita harus tahu betul bahwa hatinya Tuhan, bahwa cintanya Tuhan itu tidak bersyarat untuk hidup kita. Yes. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah unconditional love. Cinta yang tidak bersyarat, hati yang tidak bersyarat, Tuhan kasih dalam hidup setiap kita. Yeah. Nggak peduli, tadi saya ngomong, seberapa besar dosa yang kita lakukan, seberapa banyak kesalahan atau kenakalan yang kita kerjakan, Tuhan nggak pernah melihat kondisi kita, Tuhan nggak pernah melihat keluarga kita ini seperti apa, kita lahir di keluarga mana, dan Tuhan nggak pernah melihat latar belakang kita atau keluarga kita seperti apa. Tapi satu hal yang Tuhan menantikan adalah untuk apa? Kita balik kepada Tuhan hari-hari ini. Mungkin tahun 2020 kita mengalami hal-hal yang mungkin bikin kita nggak enak dan bikin kita semakin menjauh dari Tuhan.
Tuhan menantikan tahun 2021 ini kita balik ke Tuhan. Yes. Karena apa? Karena kasihnya dan cintanya nggak bersyarat, teman-teman. Yeah. Kadang kita sering nakal sih, Bang. Kadang kita kalau misalnya mau tobat, itu saya mau tobat tapi ada syaratnya. Tapi saya mau ini baru saya tobat. Kadang kita tanpa sadar kita selalu minta syarat ke Tuhan. Kita selalu bersyarat ke Tuhan. Tuhan, udahlah saya mau balik. Tapi asalkan hidup saya gini, saya harus gini. Tetapi pernah sadar nggak sih bahwa Tuhan tuh nggak pernah minta apa-apa yang banyak gitu. Tuhan cuma minta satu, hidup kamu dan hati kamu serahkan padaku, itu aja. Tapi kadang kita nakal, kita minta syarat A, B, C, D, E, sampai Z mungkin kan. Tetapi Tuhan cuma minta hidup dan hati kita diserahkan seluruhnya sama Tuhan. Ada kalimat bahasa Inggris yang berkata seperti ini. That is the measure of our Father's love. Segala sesuatu yang besar, segala sesuatu yang mungkin kita lihat besar di hadapan manusia, saya percaya Tuhan akan membagi itu menjadi lebih besar di hidup kita. Kita percaya ketika kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita pikirkan, ini ketika kita mengerti dalam hati Bapa dalam hidup kita menjadi lebih besar dari yang sebelumnya. Makanya kenapa tadi saya katakan poin yang pertama adalah kasihnya, hatinya, dan cintanya tidak bersyarat untuk hidup kita. Iya. Oke. Ya, jadi itu yang pertama, Kaula Muda Gracia dari topik pagi hari ini mengenai hati Bapa yang Pastor Indra berikan kepada setiap Kaula Muda Gracia pagi hari ini. Dan poin yang pertama adalah di mana kita percaya bahwa hati Tuhan itu tidak bersyarat. Terkadang ada begitu banyak ya, Pastor Indra ya, ada syarat yang kita ajukan untuk kita berubah menjadi generasi muda yang berubah, tapi terlebih dahulu untuk kita menyodorkan proposal kepada Tuhan, artinya saya mau berubah deh gitu ya, tapi nanti deh gitu, atau saya mau berubah tapi Tuhan saya ini lagi pengen ini loh, lagi mau itu loh gitu ya. Jadi percayalah, dan tidak ada kata terlambat. Tadi Pastor Indra bilang tidak ada kata terlambat. Tuhan, hati Tuhan itu tidak pernah bersyarat ya. Kapanpun ketika kita memutuskan untuk berubah, ayo lakukan sesegera mungkin dan datanglah pada Tuhan. Itu yang pertama. Kalau pada Gracia ya, tadi bilang bahwa Tuhan tuh tidak memberikan roh ketakutan, kekhawatiran, tetapi roh yang semakin kuat ya, dan juga Dia Allah yang selalu terbuka buat setiap kita. Oke, dari poin pertama Pastor Indra, kita ke poin kedua, perihal tentang hati Bapa. Ya, tadi saya sempat sangat tertarik dengan Abang ngomong, kita bukan sedang ngasih proposal ke Tuhan, bener Bang. Terkadang ya kita bukan lagi mau bikin acara pensi di sekolah dengan kita ngasih proposal, cari dana, ya kan. Cari dananya dulu baru kita bikin pensi, ya kan. Kadang kan saya dulu pernah ngalamin itu sih, maksudnya jadi seksi dana, saya harus cari muter-muter, pokoknya cari dana, cari sponsor untuk membuat satu acara. Tuhan nggak seperti itu, teman-teman. Kita nggak harus ngasih proposal dulu ke Tuhan nih proposalnya, tolong disetujuin dulu, tolong dikasih dulu. Cukup kita cuma ngasih hal hati dan hidup kita, maka percayalah proposal yang kita tulis yang mau kita kasih ke Tuhan pasti akan Tuhan genapkan dalam hidup kita. Amin. Nah itu teman-teman harus tahu bahwa kita harus tahu betul bahwa Tuhan tidak bersyarat untuk hidup kita. Jadi jangan sampai kita kasih proposal, kita kasih syarat-syarat yang muluk-muluk ke Tuhan. Karena Tuhan pun juga nggak muluk-muluk, cuma minta dua hal. Hidupmu dan hatimu kasih ke Tuhan. Poin yang kedua, Bang ya? Iya. Ya, poin yang kedua. Nah, ini yang harus teman-teman sadari betul sih, bahwa seorang bapak itu berani mengorbankan hidupnya untuk setiap anak-anaknya. Seorang Allah Bapa, seorang ayah dengan sekuat tenaga pasti akan melindungi dan menyertai hidup anak-anaknya. Contoh ayat yang sangat terkenal, Yohanes 3:16, kita sudah sering dengar bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengambilkan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah Bapa tahu bahwa kalau Dia tidak mengirim
anaknya yang tunggal ke dunia, semua manusia akan binasa. Iya. Dan mungkin kita, saya, abang, nggak ada hari ini kalau saat Iya. itu Yesus nggak dikirim ke dunia. Setuju. Iya. Tuhan tahu ketika dia mau ngirim Yesus, Hmm. dia tahu bahwa endingnya adalah Yesus harus menderita. Iya. Yesus harus mati dari kayu salib. Dia sudah tahu dari awal. Tetapi itulah pengorbanan yang Tuhan kasih, yang Allah kasih dalam hidup setiap kita umat manusia. Iya. Dia mengirimkan anaknya yang tunggal supaya apa? Supaya anaknya itu mengorbankan hidupnya supaya apa? Supaya kita ada sampai pada hari ini. Iya. Seorang Allah Bapa berani mengorbankan anaknya yang tunggal. Meskipun dia sudah tahu bahwa ketika dia mengirim anaknya yang tunggal datang ke dunia, cuma hidup sementara, sangat singkat, dan akhirnya di saat-saat terakhir dia harus melihat anaknya menderita, dicambuk, disalib, dipaku, bahkan dicaci maki, dihina orang, diludahi orang. Seorang ayah mana yang sanggup melihat anaknya diperlakukan seperti itu kecuali Allah Bapa kita. Seorang ayah mana yang berani mengorbankan anaknya untuk menebus kesalahan orang, bahkan dirinya untuk menebus semua. Mikir, kita coba bayangkan di dunia ini, apakah ayah kalian mungkin rela berkorban melihat kalian bisa kasih anak saya setelah dikorbankan, disalib kayak diapain kayak, nggak akan ada seorang ayah ngasih anaknya seperti itu. Tapi Allah Bapa dengan semua mungkin kegentaran di hatinya, atau mungkin dia merasa, saya tahu hidup anak saya ini cuma sementara dan dia akan menanggung semua beban dosa manusia, tapi dia tetap mau berkorban untuk supaya apa? Supaya kita semua, Allah Muda Gracia, kita hidup sampai pada hari ini. Dan saya percaya nggak ada satupun di dunia ini saat ini dari orang tua yang rela mengorbankan anaknya selain Allah Bapa. Dan juga Abraham ketika itu dia disuruh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, dia dengan rela hati dia mengorbankan Ishak, tapi Allah Bapa melihat bahwa Abraham mempunyai sifat yang benar, dan akhirnya Tuhan merencanakan lain. Yang kedua, teman-teman, untuk kita tahu betul bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita harus tahu bahwa Tuhan itu rela, Allah itu rela mengorbankan apapun untuk keselamatan hidup kita. Yeah. Kalau kita nggak punya Allah Bapa dalam hidup kita, kalau kita nggak punya Tuhan dalam hidup kita, ya mungkin kita nggak ada hari ini, mungkin kita nggak selamat. Tapi contohnya ketika kita masih ada pada pagi hari ini, itulah buktinya bahwa Tuhan itu memikirkan keselamatan hidup kita. Tuhan itu memikirkan apa yang ada di hidup kita. Makanya pagi hari ini, ayo sadari kembali bahwa hati Tuhan itu terbuka dan selalu ada, tidak bersyarat, dan rela berkorban untuk setiap hidup kita itu. Ya, jadi sangat jelas ya kalau Muda Gracia bahwa Bapa, dia Tuhan. Kalau tadi kan yang pertama sampai kita memang dipanggil ya Aba, ya Bapa gitu ya, kita bisa dilayakkan untuk memanggil tersebut ya. Dan tentunya ketika Yesus dilahirkan, ketika Yesus lahir, Bapa di surga tahu endingnya seperti apa sebenarnya. Tetapi dengan pengorbanannya membuat hidup kita nih sungguh berharga. Jadi kalau Muda Gracia kadang-kadang setiap kita nih kurang menghargai kesempatan, dan juga justru kadang-kadang Mas Rindra ya, kita nih nggak pede gitu ya. Kita menghargai diri kita tuh rendah dari seperti apa yang sebenarnya Tuhan tuh memberikan sebuah nilai value atas hidup kita tuh yang begitu luar biasa sebenarnya ya. Dan memang apakah di poin kedua ini menjadi begitu banyak persoalan di anak-anak muda, Pastor Indra? Bagaimana menurut Pastor Indra sendiri? Iya, terkadang kita ini anak-anak muda nih tidak menyadari betul tentang poin yang kedua. Maksudnya, ya itu yang tadi Abang ngomong, tidak bisa menghargai hidup, tidak bisa menghargai apa yang kita punya, nggak bisa menghargai apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Selalu ada rasa tidak puas, dan tidak puas. Itu yang membuat kita
seakan-akan tidak bisa menghargai apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup setiap kita. Iya. Tetapi coba kita pikirkan kembali, segala kepunyaan kita di dunia ini, segala apa yang mungkin berkat nikmat yang kita nikmati di dunia ini, ya kalau bukan karena kita diberkati dengan sangat berlimpah, mungkin ayah kita punya pekerjaan, punya usaha yang sangat luar biasa. Kalau bukan karena kalau bukan karena seizin Tuhan atau bukan karena jalan Tuhan, ya mungkin kita nggak akan bisa nikmatin itu. Betul. Tadi yang abang bilang, kadang kita nggak menghargai, yaitu harus kita belajar menghargai apa yang kita punya, apa yang kita miliki saat ini. Karena saya tahu apa yang kita punya itulah pemberian dari Allah Bapa. Segala berkat, segala kelimpahan, apapun itu yang kita terima dalam hidup setiap kita, pasti saya sangat yakin 100% itu berasal dari Tuhan. Iya. Nah, kadang-kadang Pastor Indra, anak-anak muda nih susah nih untuk Untuk ikut dilibatkan dalam komunitas, dalam ibadah, dalam pelayanan ya. Menurut Pastor Indra ya mungkin ada begitu anak-anak muda sebenarnya punya talenta ya. Karena memang anak muda ini identik dengan talenta yang luar biasa sebenarnya. Kira-kira menurut Pastor Indra, apakah salah satu bentuk menghargai pengorbanan Tuhan anak-anak muda bisa ikut ambil pelayanan gitu? Bagaimana Pastor Indra? Nah, itu balik lagi kepada setiap hati anak-anak tersebut, Bang. Ketika tadi Abang ngomong, sebenarnya anak-anak muda itu banyak talenta, banyak kemampuan, banyak bakat-bakat yang Tuhan kasih, tapi terkadang mereka nggak mengerti dan mungkin mereka nggak sadar bahwa mereka tuh bisa melakukan itu dalam hal pelayanan, dalam hal mereka melayani Tuhan. Tapi ya itu terkadang ketika mereka udahlah ngapain capek-capek, ngapain repot-repot, toh juga yang penting saya udah ikut ibadah, ngapain kok harus lebih-lebih, ngapain harus saya luangin waktu atau mungkin ngasih waktu lebih. Yang penting kan saya udah ke gereja, saya udah baca kitab di rumah. Gitu ya, gitu aja ya. Tapi kan yang tadi kita ngomong, yang tadi kita bicarakan bahwa semua itu Tuhan kasih sangat spesial untuk hidup kita. Talenta, kemampuan, bakat. Asalkan kita mengerti dan kita tahu betul bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita punya itu emang dari Tuhan. Kita balik lagi ke pribadi anak-anak itu, apakah dia mau dan sadar betul bahwa itulah yang harus dia persembahkan ke Tuhan. Saya juga mungkin dulu nggak bisa nyanyi, tapi saya mau belajar. Tapi saya sadar bahwa awal ketika saya belajar bernyanyi, saya belajar ngerti tentang nada-nada segala macam. Awalnya saya juga berpikir, tuh ngapain sih mesti belajar, ngapain mesti les, toh juga yang penting nyanyi, yang penting nggak fales. Tapi dari situ saya tahu bahwa bakat dan talenta itu Tuhan kasih, tapi kita punya tugas untuk kita mengembangkan lebih lagi, untuk kita mengasah lebih lagi. Dan ketika bakat itu sudah kita kembangkan dan sudah kita asah dengan sangat baik, ya itulah yang harus kita persembahkan ke Tuhan. Masalah, ngapain sih buang-buang waktu segala macam, yaitu menjadi urusan pribadimu dengan Tuhan. Apakah kamu tahu betul bahwa apa yang kamu punya itu itu semua dari Tuhan. Emang lewat orang tua, tapi pasti orang tua juga pasti doa lah, gimana caranya dia bisa menghidupi keluarga, gimana caranya dia bisa ngasih makan anak-anaknya, gimana caranya dia bisa mencukupkan kebutuhan anak-anaknya. Kalau dengan tidak berdoa mungkin akan susah. Dan anak-anak muda harus tahu betul bahwa apa yang kalian punya saat ini, yang sedang kalian nikmati saat ini, kalau bukan karena doa orang tuamu, kalau bukan karena jawaban Tuhan, ya mungkin kalian nggak akan nikmati. Dan seharusnya ketika kalian punya talenta, punya bakat, ayo belajar untuk mempersembahkan itu ke Tuhan. Belajar untuk gimana caranya bakat saya ini bisa menjadi berkat buat banyak orang dan juga buat Tuhan. Gimana caranya apa yang sudah Tuhan kasih, ya kita kembangin lagi dan kita bagiin ke Tuhan. Seperti orang yang 5 talenta, ada yang 5, ada yang 2, dan 1. Kita sama-sama tahu yang megang 5 dan yang megang 2 akhirnya berbuah. Tapi yang megang 1 dia cuma menghitungkan dan dia nggak mengusahakan. Sama seperti talenta kita.
Tuhan kasih kita bisa bernyanyi, Tuhan kasih kita bisa bermain musik, Tuhan kasih kita mungkin bisa berkhotbah segala macam. Kalau kita nggak mengusahakan, kalau kita nggak mengembangkan, ya itu nggak akan jadi apa-apa. Iya. Sama seperti mungkin Bang waktu belajar main bass, saya juga belajar untuk saya bisa ngomong seperti ini. Hal yang instan, nggak ada satu hal yang tiba-tiba ujuk-ujuk, dok, ya kamu Indra, kamu bisa ini, enggak. Semuanya pasti butuh proses, semuanya butuh usaha, dan semuanya butuh kesadaran untuk kita bisa melakukan itu. Kalau kita tahu betul bahwa kita sudah dikasih sama Tuhan, dan kita harus mengembangkannya, saya percaya setiap anak-anak muda pasti tidak akan berpikir bahwa pelayanan itu adalah buang-buang waktu. Tapi saya percaya mereka akan berpikir bahwa pelayanan itu adalah suatu hal gift atau persembahan atau mungkin ucapan syukur yang mereka bisa kasih ke Tuhan saat-saat di sesuatu yang pasti berbeda gitu ya, dalam sebuah pengalaman perjalanan anak-anak muda juga ya Pastor Indra ya, ketika mereka benar-benar memanfaatkan sebuah kesempatan untuk dapat mengembangkan talenta lewat pelayanan, lewat kesempatan untuk juga berkomunitas satu dengan yang lain. Baik, itu yang ada di poin kedua. Ada satu lagi ya, poin ketiga di pagi hari ini dari topik program yang and fresh, yaitu hati Bapa. Yang ketiga apa, Pastor Indra? Poin yang ketiga, ini adalah suatu hal yang akan kita terima ketika kita benar-benar mengerti dan kita balik kepada hati Bapa. Yang ketiga adalah Allah Bapa itu rindu kita ini mengalami berkat Tuhan. Karena anak itu punya jatah yang sudah Bapak siapkan. Sama seperti ketika mungkin kita sering melihat hal-hal yang masalah tentang warisan di keluarga. Ketika orang tua meninggal, pasti dia akan menulis nama-nama anaknya dalam buku warisan. Si A mendapatkan ini, si B mendapatkan ini, dan itu pun berlaku tentang hubungan kita bersama dengan Tuhan. Allah Bapa, Tuhan kita itu rindu supaya kita mengalami berkat Tuhan secara berlimpah. Tuhan mau kita mengalami semua hal yang baik, Tuhan mau mengalami semua hal yang ajaib dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita mengerti dengan benar siapa Bapa di hati kita? Ada ayat di Roma 8 ayat 17a berkata seperti ini. Roma 8 ayat 17a berkata seperti ini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Ini ayat yang sangat powerful. Saya katakan sekali lagi. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Tadi poin yang ketiga, bahwa Tuhan mau kita mengalami berkat, Tuhan mau kita juga diberkati. Karena apa? Karena Tuhan tahu bahwa Dia Allah, Dia Bapa. Kalau bukan bagi kita, siapa lagi sih? Dia mau ngasih segala hal yang ajaib di surga. Kalau bukan kepada anak-anaknya, Dia mau ngasih ke siapa lagi? Nggak mungkin Dia kasih dong ke tetangga sebelah, ya kan? Ke orang-orang sebelah kan Dia nggak mungkin. Pasti Dia akan ngasih ke anak-anak yang dahulu. Dia nggak mungkin ngasih ke iblis, Dia nggak mungkin ngasih ke setan. Tapi yang namanya ahli waris, yang namanya kekayaan surga itu akan jatuh kepada anak-anaknya, bukan jatuh kepada tetangga sebelah, ya kan, yang ada sebelah dua di atas kepala itu. Itu jelas teman-teman bahwa kita akan menjadi ahli waris dan kita akan berhak menerima janji Tuhan. Setiap kita pribadi punya jatahnya masing-masing, punya porsinya masing-masing. Dan itu yang Tuhan mau, bahwa Tuhan mau kita mengalami berkat Tuhan saat berlimpah. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Di hati Bapa itu sangat pengen untuk Dia memberkati anak-anaknya. Sejujurnya nggak ada seorang pun Bapa yang mau melihat anaknya menderita. Nggak ada seorang pun Bapa yang mau melihat anaknya kekurangan. Nggak ada seorang pun Bapa yang mau melihat
Ya, Maaf, Pagi Gracia, bro. maaf, baru saja ada gangguan teknis ya, dan kita lanjutkan di poin terakhir ya mengenai poin yang ketiga ini, yaitu Bapak nih pasti rindu ya, Pastor Indra ya, untuk kita Ya, nih diberkati dalam kehidupan kita ya. Oke, mungkin ada beberapa statement terakhir Pastor Indra yang akan disampaikan kepada setiap kaula muda Gracia yang menjadi garis besar pesan Tuhan di pagi hari ini untuk anak-anak muda begitu yakin dan percaya ya bahwa hati Bapak tuh hati yang merindukan setiap kita kembali kepada setiap rencana Tuhan yang begitu luar biasa. ya. Teman-teman, saya percaya bahwa setiap kita punya jalan masing-masing, punya jalurnya masing-masing untuk kita bisa menerima semua janji-janji Allah. Iya. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu pagi hari ini waktunya kita balik dan kita pulihkan kembali gambar diri kita kepada Tuhan. Ini waktunya kita balikkan lagi posisi kita seperti dahulu sebelum Adam jatuh ke dalam dosa. Ini waktunya kita balikan lagi posisi kita seperti itu. Karena saya percaya tahun ini ke depan, saya percaya ada hal-hal yang ajaib yang akan Tuhan kerjakan. Meskipun dunia boleh bergoncang, meskipun banyak badai dalam hidup kita, meskipun kita masih ngalamin masalah, masih ngalamin cobaan, masih ngalamin apapun lah yang bikin kita jadi stuck, jadi takut. Tapi saya mau katakan jangan takut. Karena tadi di awal kita ngomong bahwa kita bukan menerima ketakutan, tapi ada keberanian, ada kekuatan yang membuat kita memanggil Allah Bapa. Dan saya percaya pagi hari ini setiap apapun gelombang hidup kita, teman-teman kalau mau Gracia, apapun permasalahan kamu hari-hari ini, jangan itu jadikan kau alasan untuk kau tidak balik kepada hati Bapak. Karena dengan jelas Bapak selalu open, cintanya nggak bersyarat, dia adalah berkorban, dan dia akan memberkati kita dengan semua janji dan warisan yang ada di sebelah sana, asalkan pagi hari ini pulihkan kembali hati kita dan izinkan Tuhan hadir kembali dalam hidup kita. Saya percaya kita menyadari betul akan hal ini. Tadi apa yang tulis dalam Roma 8 ayat 17 bahwa kita akan menerima janji-janji Allah, itu akan kita alami dalam setiap hidup kita. Amin. Jadi pagi ini balik lagi, kenali hati Bapak dan percayalah Bapak akan menyertai hidup kita sampai pada kedatangan yang kedua kali. Amin. Sampai Maranatha ya. Baik, ini kalau Gracia luar biasa ya. Pagi ini saya percaya dalam hati kecil Anda ya, Pastor Indra ya. Mungkin ada begitu getaran hati yang dirasakan. Dan yang terpenting adalah kita mengingat bahwa hati Bapak itu yang pertama tidak bersyarat keluarga Gracia kapanpun Anda datang pada Tuhan kembali ke dalam track yang benar ya. Tuhan selalu menantikan kita kembali datang. Kemudian yang kedua, Bapa kita di surga telah mengorbankan hidupnya untuk setiap anak-anaknya ya. Dan yang ketiga, bahwa dia Allah yang selalu merindukan untuk memberkati kita. Baik, Pastor Indra, ini satu firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Dan saya percaya ini semua dapat menjadi berkat, menjadikan anak-anak muda generasi terdahsyat di era-era zaman sekarang gitu ya. Yang memang terus mengalami satu pergumulan yang tidak mudah juga untuk kaula muda Gracia untuk terus tetap bertumbuh, tetapi kembali diingatkan akan pentingnya hati Bapa dalam kehidupan anak-anak muda. Kita akan akhiri, Pastor Indra, mungkin kita akan berdoa dulu sebelum nanti saya kasih kesempatan untuk mengumumkan kegiatan dari Life God Community. Oke. Mari teman-teman kita berdoa, kita mau tutup, kita mau sama-sama naikkan syukur kita ke Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan untuk kesempatan kami masih boleh mendengarkan setiap firman-Mu, akan setiap pesan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapak pagi ini kami belajar mengenai hati Bapak, kami belajar mengenai hati-Mu Tuhan. Mari Tuhan buat kami Tuhan mengambil sebuah keputusan pagi hari ini untuk kami boleh balik kembali kepada hati-Mu Tuhan.
untuk kami Tuhan kembali kepada posisi kami, untuk kami kembali Tuhan kepada jalur-Mu Tuhan, kepada jalan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, kami belajar tentang cinta yang tanpa syarat yang Kau berikan dalam hidup kami belajar tentang pengorbanan-Mu buat hidup kami, dan kami belajar bahwa Kau merindukan kami pun juga mengalami semua janji dan apapun yang Kau sediakan di surga menjadi milik kami Tuhan. Ya pagi ini Tuhan, buat kami Tuhan lebih bisa menghargai waktu yang ada, buat kami lebih bisa kemampuan komunitas yang Kau percayakan dalam hidup setiap kami, buat kami bisa menghargai itu Tuhan, karena kami tahu Tuhan hari-hari ke depan Tuhan bukanlah hari-hari yang mudah, tapi kami percaya ketika hati kami terpaut dan terikat dengan hati-Mu Tuhan, kami percaya Bapa Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan setiap hidup kami. Kau Bapa yang mengenal hati kami, yang maha tahu apa yang akan kami anak-anak boleh mengambil sebuah sikap untuk kami kembali kepada hati-Mu. Kami jalani tahun 2020 kami. Saya Tuhan melihat banyak sekali bencana, kami melihat banyak sekali kami anak-anak yang dibedakan karena ada perlindungan Tuhan yang sempurna dalam hidup setiap kami. Kami berdoa Tuhan untuk semua Tuhan keadaan bangsa kami percaya Bapak pemulihan akan segera Kau nyatakan Tuhan, kembalikan keadaan akan segera Kau nyatakan, dan kami percaya Tuhan tidak ada lagi Tuhan, kami katakan stop, nggak ada lagi Tuhan bencana-bencana yang terjadi di bangsa kami, tapi kami akan melihat rencana-Mu dijadikan dan digenapan di bangsa kami Indonesia Tuhan. Berdoa Tuhan pagi ini buat Radio Suara Gracia, buat teman-teman kami yang ada di radio Tuhan, biarlah Kau Tuhan yang memakai hidup mereka lebih dahsyat lagi Tuhan, Kau yang membawa teman-teman kami di Radio Suara Gracia untuk terus naik dan tidak menjadi turun. Kami percaya Bapak setiap pengorbanan waktu, setiap apapun yang teman-teman kami kerjakan di radio Tuhan, inilah yang menyenangkan hati-Mu dan inilah yang membawa perubahan buat kota kami Tuhan. Kami percaya biar Radio Suara Gracia menjadi berkat yang luar biasa untuk memberkati kota Cirebon sampai ke wilayah 3. Kami percaya Tuhan melalui siaran radio Tuhan banyak orang-orang diubahkan, banyak orang-orang berbalik dan mengenal Engkau Tuhan lewat siaran radio Suara Gracia Tuhan. Kami percaya Tuhan apapun yang dibutuhkan hari-hari ini, mari Bapak Kau yang perlengkapi dan Kau yang sediakan tepat pada waktunya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan pakai Radio Suara Gracia Tuhan sampai pada kedatangan-Mu yang kedua kali, sampai pada Maranatha terjadi Tuhan di hari-hari ke depan Tuhan. Saya percaya Tuhan pagi hari ini Kau yang berkati setiap hidup kami dari pagi sampai malam hari nanti Tuhan. Kami percaya ada perlindungan Tuhan yang nyata dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan semuanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.